Oke, Shalom Glorious. Gue percaya dimanapun kalian berada, lawatan Tuhan tetap hadir di rumah kalian masing-masing. So kita mau siapin hati dan pikiran kita mau mulai ibadah kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami kagum Tuhan akan kebesaran-Mu Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan Kau telah kumpulkan kami di ibadah online hari ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan setiap ibadah mengandung janji Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan janji-Mu akan kami raih. Dan kami yakin percaya gada ada tongkat-Mu itu akan menuntun kami Tuhan kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan biar ibadah ini menjadi berkat bagi kami Tuhan. Ibadah ini menjadi suatu yang berguna bagi kami, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biar ibadah ini hanya menyanjungkan nama Tuhan Yesus saja Tuhan. Doa ini Tuhan kami akan alaskan dengan doa Bapa kami Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, thank you Kali. Oke, Glorious dimanapun teman-teman berada, pastiin kalian ikut praise and worship-nya, jangan duduk ya, bangkit berdiri. Oke, come on music, kita mau mulai nama Tuhan lagi. Bermasmurlah
sekarang kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Kak Glory Kumase. Semoga pujian penyembahan ini memberkati kita semua. Aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihiku. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihiku. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku
kita sama-sama siapkan hati kita sore hari ini untuk kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, menikmati bait-Nya yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Biar sore hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Biar kami jadi anak-anak muda yang terus Tuhan mau menyenangkan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, ini kerinduan kami ya Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu. Mari dengan lembut nyatakan, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Yes Lord, hanya itu kerinduanku. Biar ini jadi doa setiap kami Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari lebih sungguh lagi nyatakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kami mau senang
Kami tahu hidup kami adalah penyembahan kepadamu Tuhan. Kami mau terus memuji menyembah-Mu ya Bapa. Sepanjang hidup kami Tuhan. Karena kami tahu saat kami menyembah-Mu, kami dapatkan kekuatan yang baru. Kami dapatkan damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami dipulihkan, kami disembuhkan Tuhan. Oleh sebab itu kami cintakan hadirat-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami sebagai anak-anak muda, kami terus bangkit untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, segala Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Kami nyatakan Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu,
Haleluya, haleluya. Hari ini saya nggak khotbah, tapi kita akan berbincang-bincang. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya, yuk mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas berkat-Mu, kasih-Mu tercurah atas kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena mukjizat, keajaiban dan kasih karunia Tuhan yang melanda hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur selalu atas segala kebaikan-Mu. Tadi kami sudah memuji Tuhan, tadi kami sudah menyembah Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang menghormati kerajaan surga dan berkenan di hadirat-Mu. Kini tiba saatnya kami akan berdialog, kami akan bersama-sama untuk berbincang-bincang tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah Kau urapi kami Tuhan satu persatu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan dapat memberkati buat seluruh anak-anak muda Glow dimanapun berada, bagi para pemirsa dan bagi semua penonton acara ini, sehingga kami dapat mengambil sesuatu hal yang luar biasa, keajaiban-keajaiban kemuliaan Tuhan yang telah diberikan kepada kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, semua anak-anak Glow Youth dimanapun berada, hari ini harinya Tuhan. Semua katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Ya, nggak kerasa ya, sekarang sudah mau habis bulan Mei ini ya. Kita nanti besok udah masuk bulan Juni. Udah berapa lama ya kita di rumah aja, di rumah aja. Ya. Tapi saya percaya tetap kita harus sukacita dalam Tuhan. Hari ini kita akan tetap mengambil format ibadah untuk menjadi, kalau minggu lalu khotbah, yang keduanya kita akan berdiskusi tentang khotbah yang kemarin tentunya ya. Tentang khotbah yang saya sampaikan. Masih ingat nggak yang di rumah? Apa judulnya? Waduh, jangan manja. Don't be spoiled, katanya gitu kan bahasa Inggrisnya. Benar apa enggak itu? Baik, telah hadir bersama saya, ini semua adalah pengurus Glow Youth. Ya. Yang pertama ini humas saya ya. Humas saya. Ferial Hakim. Ferial Immanuel. Ferial Immanuel. Kita panggil Ferry ya. Yang tengahnya ini bendahara saya. Bendahara. Sekretaris saya. Ya. Sekretaris Glow Youth ya. Sekretaris berapa? 1, 2. Setengah om. Setengah. Kita. Ini Casey ya kan. Yang pojok sana asing lagi buat semuanya. Ya. Itu juga sekretaris saya juga ya. Ari ya. Hai semuanya. Halo semuanya. Shalom, apa kabar? Haleluya. Jadi Om ngumpulin kalian sebenarnya semuanya harus kumpul ya kan, pengurus. Ya. Tapi yang lainnya nggak mau datang. Apa sibuk? Sibuk ya. Sibuk di rumah om. Sibuk di rumah. Sibuk WFH mungkin. Iya. Harus kita tetap kompak di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tetap semangat kan? Tetap Semangat. semangat. Masih ingat nggak khotbah Om yang minggu lalu? Jangan manja. Jangan manja dong. Kenapa Om mengambil itu? Ya, karena Om mau anak-anak Glow itu nggak manja. Amin. Walaupun kenyataannya dimanja Tuhan kan. Ya. Ya. Seperti kemarin Om kasih contoh ya, bahwa kita ini biji matanya Tuhan. Ya kan? Ini contoh buat anak-anak muda. Kan kadang-kadang biji mata gitu. Penting nggak biji mata itu kata Ferry? Jadi biji mata Jadi ya. biji mata itu penting ya. Kornea ya. Penting banget Om. Karena kita tuh menjadi biji mata itu seperti biji matanya Tuhan gitu kan. Karena seperti kayak lagu pun juga dibilangkan
kayak seperti hatiku, seperti hatimu, seperti Tuhan gitu kan. Seperti sama dengan biji mata gitu. Biji mata itu sangat penting banget. Apalagi dalam indera pun juga mata itu memiliki komponen yang sangat penting banget sih. Kalau nggak ada mata nggak bisa lihat. Gak bisa ngelihat kita, walaupun punya organ yang tubuh yang lengkap ya Om ya. Ya makanya Ferry, Casey, sama Ari pasti matanya dijaga kan. Iya dijaga. Walaupun matanya sipit kayak Om kan. Aduh. Tapi itu penting, ya kan? Betul kan? Betul. Makanya kita ini jadi akhirnya kan kesimpulannya bahwa kita ini sangat penting, Yes. ya kan? Di hadapan Tuhan. Ya kan, semua yang di rumah semua bilang sangat penting. Ya. Sangat Aku penting. sangat penting. Jadi kita ini orang penting. Amin. Ya amin? Nah, disebutkan juga sama Om kemarin, ya, nanti untuk Casey bahwa Kayak ujian aku deg-degan jadinya. lagi main kuis ya gitu ya. Kenapa? Sampai masa tua, itu pernah dengar kan? Sampai masa tuamu, aku Mungkin Yesus. Ari tahu Om kali. Itu angkatan kata tua ya. Jangan buka Oh aib enggak ya? dong. Oh enggak ya? Enggak ya? Bro, youth. Oh iya iya iya. Masih. Oh iya iya, masih masih tahu ya. Youth. Iya iya. Saya juga tahu sih sebenarnya itu lagunya hits banget ya. Ini gak boleh main body apa? Body shaming. Body shaming ya. Dimarahin Pak Gembala loh. Oh iya nggak boleh ya. Iya 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 iya. Heeh. Jadi ini memang benar. Saya mau tanya sama Casey, ya kan? Pernah nggak merasa digendong oleh mami atau papi? Pernah nggak? Pernah dong Om, Ingat aku nggak? pas masih kecil kan belum bisa jalan tuh ya mau kemana. Iya pernah. ya lari. Ingat nggak? Ingat nggak? Diingat sih kayaknya mungkin ada foto-fotonya ya, tapi Terakhir kelas berapa? aduh nggak inget Gendong Om, aku harus sama papi, inget-inget di mana berat badan saya tidak terlalu berat soalnya, yang masih bisa diangkat sama mama papa tuh aku nggak inget. Mungkin pas SD atau SD lah ya. TK ya. Hari juga ya SD ya. SD mungkin. Ferry SD Kayaknya mungkin ya, SD. terakhir ya digendong. Sekarang nggak mungkin loh. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang ada nyungsep. Jadi sebesar badan apapun waktu SD kita itu digendong loh sama orang mami papi kita kan. Betul Om. Kenapa? Karena dia sayang kan. Nah, itu saya punya anak yang nomor 2 itu waktu SD badannya gendut ya. Tapi kalau dia minta digendong ya mau nggak mau digendong lah sama saya atau sama maminya. Padahal gendut ya kan. Karena apa? Karena kita sayang kan. Nah bayangin ini Tuhan menggendong kita loh. Sampai masa putih rambutmu. Yesaya 46:4. Ya. Gimana coba? Merasa enggak? Nah, Casey kan tadi belum dijawab. Merasa enggak Ingetan digendong lagi. Tuhan? Merasa enggak digendong Tuhan? Pastinya Om, karena sepanjang hidupku kan mungkin orang tuaku hanya bisa gendong aku sampai sekuatnya mereka. Tapi Tuhan sendiri itu nggak pernah kasarnya Casey itu keberatan untuk Tuhan gendong. Jadi sampai Casey tua pun pasti seperti yang Om tadi bilang pasti selalu digendong sama Tuhan. Nah, jadi kita harus setiap hari kita harus bayangin bahwa kita ini digendong Tuhan. Ya. Karena Tuhan bilang, aku telah melakukan. Jadi kita ini kalau setelah melakukan berarti kita sedang digendong loh. Dan mau menanggung kamu terus. Luar biasa nggak Tuhan? Jadi Bapak kita itu dia mau terus walaupun kita udah kakek-kakek ya. Mau terus. Nah, sekarang kalau nanti Kari sekarang. Kalau mami papinya udah kakek-kakek, nenek-nenek, ya kan? Kalau kakek nenek itu kan anggaplah udah pikun, ya kan? Coba bisa bayangin nggak gimana dia nggak bisa suka lupa, kan balik lagi tuh ngompol lagi tuh, buang air di celana dan lain sebagainya itu. Nah itu, tapi jangan sampai begitu ya orang tua kita. Tapi kita coba hari pikirin bahwa itu kita harus gendong dia ke toilet ya. Coba. Oke, kebetulan Om, aku emang ngalamin kayak gitu. Oh, ya, gitu. jadi pas dong pas. pertanyaan Om. Jadi Dikerahkan. emang mama kan sekarang stroke. Jadi mau nggak mau kalau misalnya dia ke toilet atau buat mandi, aku gendong dia untuk mandiin dia juga. Jadi kayak makin dia pers juga karena ya kembali lagi kan kayak roda, hidup itu seperti roda yang harus berputar. Jadi mungkin waktu kecil mamah aku ngerawat aku, tapi mungkin sekarang waktunya kayak aku ngerawat mama gitu karena
seperti firman Tuhan bilang kan ada hukum tabur tuai. Waktu itu misalnya mama mungkin nabur kasih sayangnya buat dia, mungkin saatnya sekarang dia untuk menuai kasih sayangnya dia dari aku. Mungkin gitu sih Om. Nah itu anak Gloyut ya jangan sungkan-sungkan. Kita harus berbakti. Nah ketika Ari gendong maminya ya kan, itu artinya memang Tuhan sedang menggendong maminya ya kan. Secara tidak dia bilang aku akan menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu. Jadi kita ini memang sampai tua. Jadi secara tidak langsung Tuhan bilang kepada anak-anak muda, kita nanti yang akan menggendong papi mami, yang kalau memang papi maminya seperti yang diderita oleh mami Ari kan. Tapi kita berdoa mami Ari cepat bisa ada keajaiban, mukjizat, bisa sembuh ya. Ya, Ari menjadi anak yang berbakti kepada menggantikan Tuhan yang menggendong kan. Amin. Ya. Siapa lagi yang belum ditanya? Udah. Ingetan. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Boleh lo tulis di komen loh, di komen YouTube loh. Jadi ntar di nextnya boleh ditanya. Dijawab. Oh iya. Oke, nah harusnya interaktif ya. Iya, betul. Lebih rame ya. Daripada bertiga gini. Saya tanyain. Kita doang yang deg-degan. Tapi nggak apa-apa. Ya kan? Kita karena kalau rame-rame dimarahin ya kan sama pemerintah. Kita minimal PSBB. minimal 5 ya sampai 10 ya. Setelah itu nggak boleh lebih dari itu. Nah, kita baru 4. Jadi nggak. Nah sekarang jadi kita itu ya untuk Ferry harus tahu tugas dari Tuhan. Ferry pernah nggak ngalamin tahu bahwa sebenarnya manusia itu nggak berdaya, banyak kekurangannya. Tahu nggak kira-kira? Coba gimana komentar? Kalau menurut Ferry sendiri sih, iya. Kalau dari Ferry sendiri sih, karena kita ini tuh kan manusia biasa ya Om ya. Kita tuh adalah makhluk ciptaan Tuhan gitu kan. Yang kayak firman Tuhan sampaikan gitu kan, kalau kita nggak ada Tuhan kita nggak bakal bisa hidup. Mungkin kita bisa beraktivitas, tapi tanpa penyertaan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan itu semuanya nggak ada apa-apanya gitu. Mungkin kita nggak tahu hidupnya kita mungkin ke depan itu jadi apa, karena hidup dan masa depan kita semuanya itu ada di tangan Tuhan gitu. Nah, pernah nggak ngalami bahwa Ferry itu sadar ternyata aku ini memang lemah, memang nggak punya kekuatan, memang harus bersandar kepada Tuhan. Iya, pernah banget sih Om, pernah banget sih Om. Nah kebetulan sih lagi kesaksian ya buat teman-teman semuanya juga mungkin yang ada di rumah gitu ya. Kemarin itu kan sempat ya Om ya, waktu di tahun lalu di akhir-akhir tahun itu sempat kayak merasa kayak lemah, berasa kayak butuh pengharapan sama Tuhan gitu kan. Ketika mama lagi sakit Om juga, sama kayak Hari. Tapi mama tuh sakit sampai 4 kali masuk rumah sakit Om gitu kan. Jadi aku kayak di situ dan paling terakhirnya itu pas lagi kita habis Natalnya Gloyut yang di Tamrin Residence. Dan aku harus bawa mama tuh ke rumah sakit yang ada di Tangerang. Dan di situ aku merasa kayak aku tuh harus bersandar dan aku harus berharap sama Tuhan gitu. Mungkin aku bisa melakukan segala sesuatu, mungkin aku bisa merancangkan segala sesuatu, tapi semuanya itu Tuhan yang izinkan terjadi karena rancanganku bukan rancanganmu tapi rancanganmu lah yang jadi gitu. Jadi Tuhan yang tahu, mungkin dengan adanya hal ini aku disuruh untuk berharap dan bersandar lagi sama Tuhan lebih lagi sih Om. Ya, amin. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini tidak punya kekuatan. Betul. 2 Tawarikh 20 ayat 12. Ya Allah, kami tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Betul Ferry. Betul. Jadi kita ini sadar bahwa kita nggak punya kekuatan. Jadi mata kita itu harus tertuju pada Tuhan. Harus terpandang sama Tuhan Ya, Yesus. ada lagunya makanya ingat kan, hanya apa? Ku pandang wajahmu Asik. dan berseru. Jadi itu harus kita ingat. Betul ya. sekali. Karena memang mataku tertuju, kan ada juga gitu kan. Jadi memang kita setiap hari harus mata kita tertuju hanya pada Tuhan. Nah, sekarang ke Casey.
Keringetan lagi, tapi nggak apa-apa. Sambil bersaksi juga ya. Banyak orang ya itu nggak tahu malu bahwa dia itu sebenarnya tadi kata apa? Katanya nggak punya kekuatan ya, bahwa punya banyak kelemahan kita. Ya, kelemahan. Tapi banyak orang nggak tahu malu. Bahkan dia merasa sombong. Yeremia 6 ayat 15 saya bacain dulu ya. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang rebah, mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Inilah firman Tuhan. Yeremia 6 ayat 15. Nah, apa Casey pernah nggak bertemu dengan orang yang aduh kayaknya nyebelin gitu, sombong kali, dia nggak punya malu, padahal dia itu kita tahu bahwa dia itu ya nggak begitu amat gitu. Gimana coba? Gak usah orang lain Om, kayaknya aku sendiri pribadi pernah jatuh ke dalam situasi di mana aku merasa oh udah sanggup nih gue menjalankan hidup gue sendiri dan tanpa pertolongan Tuhan. Itu benar-benar di situ baru kerasa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi yang benar-benar menunjukkan bahwa sebenarnya aku nggak bisa apa-apa sama sekali. Bisa contohnya ini deh, kesaksian dikit. Aku ini lagi belajar lagi kuliah, sedang masuk di tahap dimana aku harus magang. Aku ini puji Tuhan dapat kesempatan untuk magang di staf khusus presiden sampai sekarang, puji Tuhan. Tapi di saat aku dapat aku diterima di situ, sangat bangga, sebuah kehormatan lah aku bisa magang di instansi pemerintah. Nah di situ langsung aku merasa bahwa oh sanggup nih gue, kayaknya kalau gue kerja di sini bisa, nggak seperti teman-teman gue yang mungkin harus mulai dari nol segala macam kayak gitu. Nah tiba-tiba datanglah si corona ini. Wah, cuman diem doang. Aku yang sekarang harus cari gimana caranya tetap bisa dapat ilmu dari magang tapi dari rumah. Yang benar-benar seketika kita di rumah kan merasa bahwa gila gue nggak bisa ngapa-ngapain men, gue cuma di rumah doang ngelihat grup WhatsApp anak-anak magang tapi nggak bisa melakukan apa-apa secara fisik. Secepat itu diambil kesempatan untuk berpengalaman secara langsung di bidang itu. Di situ aku langsung kayak ya benar banget sih. Karena Tuhan mengajarkan juga kalau kita bermegah pun hanya bisa bermegah di dalam Tuhan. Itu doang. Nah, makanya kayak si bungsu kan. Wah, dia itu saya bisa bayangin dia pede banget dia. Iya. Ya kan? Udah, kasih aja semuanya. Aku mau ini keluar dan lain sebagainya. Dia merasa percaya diri banget, ya kan? Bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu dengan dirinya sendiri, ya, tanpa pertolongan papinya, tanpa pertolongan Tuhan, ya. Jadi ada ayat, makanya di berikutnya kan kita tahu bahwa si bungsu itu akhirnya jatuh melarat dan dia bekerja di melihara babi. Artinya dia direndahkan loh sama Tuhan, ya kan? Nah, kita harus sadar anak-anak Gloyut yang ada di rumah semua, ketika kita tinggi hati, ketika kita meninggalkan Tuhan, terlalu percaya diri, udah nggak usah minta bantuan Tuhan, nanti juga itu kita bisa direndahkan. Makanya saya minta, ya kan, saya berbagi pengalaman juga supaya setiap saat kita anak-anak Gloyut, ya, nggak ada yang hebat. Ya. Kita ini nggak ada yang hebat. Kita harus selalu bersandar dan nyantol gitu ya, menggantungkan hidup kan, ya, menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jadi setiap detik kita, makanya kita bersyukur, ya, Tuhan naik ke surga, Dia kirim Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tiap hari kita ajak ngomong, ya, tiap hari kita ajak ngomong. Mazmur 25 ayat 3 ya. Ya, semua orang yang menantikan Engkau Tuhan takkan mendapat malu. Jadi kita harus memang nantiin Tuhan, nanti Roh Kudus ya. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Mazmur 25 ayat 3. Ya kan? Jadi kita
kalau kita mengandalkan Roh Kudus, setiap hari kita berbicara, kita mohon petunjuk, nanti lama-lama kita bisa dengar Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus yang arahin kita. Kita tidak pernah akan direndahkan. Amin. Kita akan diangkat, bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Yes. Amin. Nah, sekarang giliran Ari. Wah, apa yang mau ditanya? Yang tahu dapat sepeda kalau dapat benar tahu. Dapat sepeda kayaknya nih. Ya. Lumayan sepeda lipat. Saya Ari kerja ya? Ya, puji Tuhan. Kerja. Coba ceritakan ya. Apa yang pengalaman yang Ari rasakan ketika di tempat tugas itu dikasih kepercayaan. Ya, pernah nggak dikasih kepercayaan sesuatu, terus apa yang dilakukan Ari? Oke. Puji Tuhan sih sekarang emang dapat kepercayaan dari kantor juga. Wah, luar Jadi biasa. walaupun lagi COVID gini, puji Tuhan kemarin tuh sempat di kantor kayak ada restrukturisasi ya kalau nggak salah ya. Itu jadi kayak dipindahin untuk yang lebih bagus lagi gitu. Sama Puji Tuhan. Puji Tuhan kemarin juga sempat dapat tawaran kerja baru di perusahaan baru. Jadi kayak memang Tuhan tuh kalau ngasih kita berkat itu di tengah-tengah kesempitan atau kesesakan pun pasti Tuhan bakal kasih gitu. Dan gimana cara jaga kepercayaannya itu kembali lagi aku harus bersyukur. Terus kedua juga nggak boleh lihat terus ke atas. Gitu maksudnya kayak harus sadar diri dan nggak boleh yang sombong gitu karena semua yang kita punya, semua yang kita raih itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena aku pernah ngalamin ketika waktu pas lagi kerja gitu, pas lagi dapat panggilan kerja, kayak gimana ya, nego gajinya ketinggian Om. Jadi kayak money orientednya tuh terlalu tinggi begitu, terlalu tinggi. Ujung-ujungnya itu malah nggak dapet, ujung-ujungnya tuh malah sakit gitu. Jadi kayak mendingan kayak udah ikutin aja kalau Tuhan bilang di sini ya di sini, Tuhan memang buka berkat di situ ya udah ikutin itu aja karena aku yakin percaya Tuhan itu nggak pernah nempatin kita di tempat yang salah gitu. Apalagi kan Mazmur juga bilang gada dan tongkat Tuhan itu yang akan membimbing aku ke padang rumput hijau dan air yang tenang gitu sih. Nah sekarang pernah berarti Ari kasih kepercayaan. Sekarang Ari yang ngasih kepercayaan sama orang. Terus bagaimana, pernah nggak gitu? Orang itu gimana dan lain sebagainya. Pernah juga sih Om, jadi kalau misalnya kayak aku ngasih delegasi ke orang, pertama tuh aku udah percaya sama dia nih, berarti emang harus percayanya tuh full sama dia gitu, gak usah yang denger kanan kiri, karena ketika kita kasih delegasi atau kepercayaan kepada orang lain, otomatis tuh kita memang percaya sama dia, kita tuh tahu kemampuan dia, kita tahu kompetennya dia kayak gimana untuk melakukan pekerjaan yang kita minta. Terus kalau orang itu yang kita kasih percaya mengkhianati kepercayaan kita gimana? Itu yang agak sakit. Kalau misalnya kayak udah dihianati, ya udah kalau dihianati ya lepas pengampunan loh mau gak mau. Karena kalau misalnya kita Terpaksa kita masih nyimpan gitu sakit hati kan, ujung-ujungnya kita yang rugi, dia yang untung. Tapi kalau misalnya kita lepas pengampunan kan, kita juga enak untuk ketemu dianya lagi, terus kita bisa dapat berkat yang baru. Karena aku yakin percaya ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan pasti akan mencurahkan berkat yang baru buat kita. Haleluya. Pernah nggak ngebayang bahwa Tuhan itu dikhianati oleh manusia? Yudas Om. Jadi kan kita ini dipercaya sama Tuhan ya kan, untuk mengurus segala ciptaannya kan, seperti khotbah Om minggu lalu ya, Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah ini Tuhan kasih kepada manusia. Tuhan kasih kepada Om, pada Ferry, Casey dan Ari, dan kepada seluruh anak-anak Gloyut ya, dimanapun berada. Nah ketika Tuhan kasih kepercayaan, ya, terus yang dikasih kepercayaan itu tidak melakukan atau mengolah semuanya dengan benar, dengan baik, ya kan? Atau tidak menghasilkan, itu akan membuat Tuhan sakit hati juga. Ya. Ya, setuju kan? Setuju. Makanya kita harus sadar, kita ini dikasih kepercayaan sama Tuhan. Ketika kita kasih kepercayaan oleh Tuhan, kita apa yang dikasih percaya oleh Tuhan, oleh negara, oleh bos kita,
terutama oleh papi mami kita, ya kan? Kita harus betul-betul jaga kepercayaan itu. Betul? Sama-sama katakan semua, jaga kepercayaan. Jaga kepercayaan. Masalahnya anak-anak di negara berkembang, ya termasuk kita ya, di negara berkembang, orang-orang di negara berkembang manusianya itu, ketika dikasih kepercayaan, banyak yang menyelewengkan kepercayaan, ya kan? Banyak sekali, sehingga negara itu tidak maju, ya. Sehingga negara itu tidak menjadi negara yang seperti negara yang ngasih kepercayaannya, seperti itu. Makanya kita harus betul-betul poinnya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh siapapun juga. Amin. Nah, sekarang ke Ferry. Nah, saya ingin tahu komentar dari Ferry tentang mempersembahkan milik kita. Mempersembahkan milik kita Untuk Tuhan, ya kan? Om bacain dulu ya. ya, siap Om. Roma Matius 22 ayat 21. Ya. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, coba pernah nggak ada sesuatu hal yang kita sayangi, ya kan? Tiba-tiba ada dorongan dari Roh Kudus atau dari hati kita, itu kasih buat Tuhan. Kalau dari aku sendiri sih ada Om gitu, karena Saksikan. ya ini ya mempersembahkan diri dan milik kita gitu kan. Jadi kadang-kadang sih untuk memberikan sesuatu yang menjadi hak milik kita tuh untuk Tuhan, kadang-kadang yang pemilik segalanya pun kadang-kadang kita masih bernegosiasi ya Om ya. Kita masih kayak tawar hati gitu, tapi kita tuh sebenarnya apapun yang kita punya itu harus kita berikan gitu. Contohnya kayak misalkan saat ini nih Om nih gitu. Simple sih sebenarnya saat kita memberi persembahan aja lah contohnya Om gitu kan ya. Kita misalkan persembahan, aduh mungkin kita lagi perekonomian kita lagi nggak ada, mungkin perekonomian kita lagi nggak mendukung banget gitu kan dengan kondisi kita gitu kan ya Om. Kayak sekarang kan Dengan kondisi sekarang ya. Kayak sekarang kan ibadah nih. Iya. Ibadah kan harus kita ya kasih offering. Iya ya kan? betul. Tapi nah ini di waktu-waktu ini lagi diuji. Waktu-waktunya kita untuk diuji, Iya. untuk kita memberikan yang terbaik sama Tuhan. Memberikan atau tidak. Ya. Betul, karena itulah kita mempersembahkan apa yang menjadi sebenarnya bukan milik kita, miliknya kita itu sebenarnya cuma hanya titipan doang. Titipan sementara yang Tuhan titipkan sama kita untuk kita kembalikan lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan sih Om. Makanya Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Betul? Jadi kita anak-anak Loyut yang ada di rumah semua, ya kan? Jadi kita harus ingat bahwa memang tugas kita mempersembahkan apa yang kita miliki buat Tuhan. Tuhan aja mau mempersembahkan tubuhnya, ya kan, sampai terpecah-pecah, darahnya sampai tercurah, bahkan nyawanya pun mau menggantikan dosa-dosa kita. Ya. Kita juga harus belajar memberikan persembahan. Nah ini, Kesi pernah nggak dengar bahwa ada teologi kemakmuran gitu kan? Ada pendeta minta, ayo nanti akan Tuhan balas. Seperti itu kan. Di gereja kita enggak sih ya. Ya enggak. Nah kita harus tahu bahwa ada janji Tuhan ketika kita memberi. Memang firman Tuhan katakan pasti kita akan dibalas oleh Tuhan berlipat kali ganda. Ya kan? Pernah nggak ngalami ketika Kesi memberikan sesuatu untuk Tuhan, terus ternyata memang ada balasan dari Tuhan? Pernah Om, pernah banget. Jadi ini aku ingat karena di saat itu benar-benar pertama kali aku ngetes Tuhan lah kasarnya. Gimana
kalau misalnya aku taat untuk memberi apapun berapapun yang aku punya, dengan taat memberinya, apakah Tuhan akan membalas sesuai dengan firman Tuhan. Waktu itu Casey baru pertama kali kerja, habis itu dapat gaji pertama, udah kepikiran mau beli tas, mau beli makeup, baju, skincare, Banyak ya. udah kayak lumayan nih bisa jajan gitu kan. Abis itu setelah ngobrol dengan beberapa kakak rohani juga, dengan orang tua, dan mereka bilang kenapa nggak gaji pertama kamu persembahkan kepada Tuhan. Itu kan ada namanya Persembahan sulung. Iya, di situ benar-benar mikir, tapi aku berani dengan pemikiran masa segini aja gue kasih Tuhan nggak bisa dibalikin gitu. Nah tapi setelah beberapa waktu dalam hati, gila nih duit gue angus deh kayaknya, kayak investasi aja kan kadang-kadang ada bunganya tuh. Ini kayak gue nggak merasakan ada keuntungan untuk guanya sendiri. Tapi puji Tuhan, aku bilang Tuhan, aku janji Tuhan kalau misalnya aku kasih ini semua, Tuhan aku mau lihat Tuhan berkatin orang tua aku. Dan gak lama setelah itu papa aku dikasih job yang lumayan tetap dan bisa ada masukannya gitu. Dan berkali lipat dari nominal yang aku kasih. Memang pengalaman Om juga seperti itu, ya kan? Jadi kalau anak-anak Glowyouth nih yang baru pertama kerja, saran Om, ya kan? Apa yang kita dapat jadikan itu sebagai persembahan sulung, ya kan? Itu bukannya omongan Om aja kan, bukan omongan kita kan, tapi itu memang tertulis di Alkitab, ya kan? Dan itu kalau Alkitab itu kan hukum, ya, namanya hukum. Jadi siapapun yang memberikan persembahan sulung, di firman Tuhan katakan pasti akan Tuhan balas, Tuhan akan balaskan semuanya berlipat kali ganda. Nah itu pun kalau dilakukan bukan sama anak-anak Tuhan, bisa terjadi nggak? Bisa, ya kan? Karena itu udah jadi hukum, menjadi peraturan, ya kan? Terakhir nih, sebelum nggak kerasa ya, tinggal berapa menit lagi ya. Nah ini yang saya mau dapat pernyataan dari Ari ini ya. Halo. Ya kan? Kadangkala nggak disadari bahwa orang Kristen itu dia pikir dia itu ada di dunia itu jadi benalu gitu, jadi nyusahin atau dia ngegrogotin. Padahal Tuhan ingin seperti katakan di dalam Yohanes 15 kemarin, ya kan, bahwa kita harus menjadi apa katanya berbuah banyak, ya kan? Yohanes 15 ayat 5. Karena kita tinggal di dalam Tuhan, kita harus berbuah banyak. Artinya kita harus jadi produsen. Ya. Produsen yang betul-betul produsen yang memang produsen, bukan produsen sembarangan. Nah, apa pandangan Ari, ya kan? Ketika banyak anak-anak Tuhan lebih suka jadi konsumen gitu, daripada produsen. Ya. Aduh, agak-agak ini nih. Jadi kalau dari saya sih Om, kita nih sebagai anak-anak Tuhan Yesus kan, Tuhan tuh ngasih kita juga yang namanya pemikiran atau ya istilah kasarnya ya otak dan hikmat gitu. Dan di sini tuh Tuhan tuh juga nuntut kita untuk jadi orang yang kreatif. Banyak kan dari kita tuh bukan jadi influencer atau influence, tapi malah jadi followernya untuk dunia. Bahkan Tuhan tuh bilang kamu itu harus berubah, jangan seperti dunia. Mau gak mau kalau kita mau berubah, kita yang harus jadi trennya. Kita yang harus ciptain trennya itu sendiri. Kalau kita udah jadi tren, otomatis kita bisa ciptain sesuatu yang baru dan orang-orang ngikutin kita. Kita jadi produsennya, bukan jadi konsumennya lagi. Itu sih, jadi kita harus yang kreatif dan kita juga harus tahu kalau kita ini Bapak Gembala kan sering bilang, kita ini adalah warga kerajaan sorga. Ya, berarti kalau kita adalah warga kerajaan sorga, kita harus sadar bagaimana cara berperilaku seperti warga kerajaan sorga yang kreatif dan penuh hikmat. Itu sih Om. Jadi kita semua sepakat ya. Apa yang Tuhan minta supaya jadi produsen ya, bukan jadi konsumen. Betul. Ya. Sepakat Om. Jadi anak-anak Glowyouth di rumah pun, kalian juga harus jadi produsen. Ya. Di tengah COVID-19 ini, banyak hal yang bisa kita buat. Ya. Saya berharap
kamu jadi influencernya, mungkin jadi buzzernya juga, tapi buzzer yang positif ya. Atau jadi endorser apa itu? Yang mengendorse ya. Iya, yang mengendorse. Iya. Nah itu bisa kita lakukan, apalagi di zaman seperti ini kan. Makanya Bapak Gembala bilang apa? Kamu hebat. Kamu Kamu hebat. Nah, jadi saya juga minta kepada kalian di rumah untuk menyaksikan, ikuti acara Kamu Hebat yang Bapak Gembala Pak Gilbert Lewendong sering lakukan, siarkan. Sehari itu bisa 3 kali, yaitu jam 6 pagi, ya, terus siangnya jam 2 siang, ya malamnya jam 20.30, ya. Itu banyak hal yang bisa kita dapatkan berkat dari firman Tuhan, ya. Dan berarti hidup kalian menjadi kreatif, inovatif. Bapak Gembala aja sangat kreatif dan inovatif. Masa kita anak-anak muda kalah sama Bapak Gembala ya? Setuju. Luar Setuju biasa. kan? Setuju. Beliau itu sangat luar biasa. Ya. Nggak kerasa ya waktu, masih mau ditanya? Oh, tunda ya? Minggu depan kali Om. Minggu depan lagi gitu. Iya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tulis di komentar mau tanya apa kita gitu Mungkin kali Om. dijawab. Iya nanti kita jawab. Mungkin juga teman-teman di rumah bisa kasih saran, Ya. maksudnya Masuk. apa yang kita mau bisa Apa yang bisa diperbaiki? diperbaiki, bisa mau diganti apa Ya. formatnya dan sebagainya kan. Iya. Yang penting semuanya happy dalam Tuhan. Tuh. Siap. Semuanya Sukacita. memuliakan Tuhan, ya kan? Oh ya mungkin buat teman-teman juga mungkin kayak rindu kak bro talk show-nya bahas ini dong atau undang ini dong. Boleh juga tulis di komentar biar kita tahu kebutuhan dari teman-teman itu Iya. apa juga. Jadi kita juga rindu jadi berkat buat teman-teman melalui ibadah online ini Om. Betul, betul. Jadi kalau memang orang yang bisa kita undang, kita hadirkan. Ya. Tapi kalau dia takut sama COVID-19, lebih baik kita nggak usah hadirkan dia. Jadi begitu kayak yang kita sudah lakukan. Ini ibadah yang sukacita tentunya. Amin. 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 Ya, tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yes. Tetap tinggal dalam Tuhan, di dalam Bapa. Maka Bapa akan memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Kita angkat satu lagu pujian untuk menutup acara kita, kebaktian kita. Hanya dekat Allahku. Bisa kan nyanyi? Haleluya. Kita kalau dekat Tuhan, maka kita pasti akan diberkati. Amin. Amin. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai. Kau sertai jalanku Sepanjang hidupku. sepanjang hidupku. Yang di rumah katakan bersama kami semua di sini. Hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu. Bilang ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan. Kaulah perlindunganku. Semua katakan keselamatanku. Keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadirat. Menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu Biarkan tinggal dalam rohmu hidupku. tinggal dalam hidupku. Sungguh
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Selamanya. Ini adalah doa kami Tuhan. Kami hanya mau dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami hanya mau dekat dengan Bapa di surga. Karena ada rasa tenang di hidup kami. Kami percaya Bapa adalah Immanuel. Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Roh Kudus beserta kami sepanjang hidup kami. Bahkan Kau bilang, sampai memutih rambutmu, aku tetap dan telah menggendong kamu. Oh haleluya. Bapa mana seperti Engkau? Tuhan mana seperti Engkau? Hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus yang berjanji luar biasa. Sampai mati kami digendong Tuhan. Oleh sebab itu biar kami dekat padamu. Karena ada kekuatan baru. Karena ada perlindungan di dalam Tuhan. Karena ada keselamatan yang nyata di dalam Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, kami tetap bersekutu dengan Engkau. Menikmati hadirat-Mu. Ketika kami menikmati hadirat Tuhan, kami penuh sukacita, damai sejahtera. Kami merasa berbahagia. Oh haleluya. Kami percaya Roh Kudus, Roh-Mu tinggal dalam hidup kami. Ketika kami tinggal dalam-Mu Tuhan, kami akan diberkati Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Janganlah kami meninggalkan Tuhan, tapi dekaplah kami Tuhan. Paksa kami, tahan kami Tuhan, peluk kami Tuhan. Sehingga kami tidak jauh darimu. Sehingga kami tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Begitu juga kami tidak mau terhilang ketika kami bersama Tuhan. Bila kami ketika bersama Tuhan menjadi produsen, menjadi orang-orang yang berguna, menjadi berkat buat banyak bangsa, buat berkat buat negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kami bersama Tuhan, kami menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Roh Kudus, ajar kami, tolong kami, berikan kepada kami semua firman Tuhan. Sehingga kami melakukan firman Tuhan sampai kami bertemu Tuhan, bertemu Bapa di surga kekal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat ibadah kami ini. Biarlah ini Tuhan menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Biarlah kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi kami memuliakan Tuhan. Banyak kesaksian yang sudah kami dengar dari Ferry, dari Casey, dari Ari. Dan kami percaya banyak kesaksian indah yang bisa kami dengar dari anak-anak Gloyut di rumah. Biar mereka mau berbagi cerita, mau berbagi kesaksian melalui komentar, kolom-kolom komentar dari di bawah ini. Biarlah mereka juga dapat memberkati semua para pemirsa, semua para Gloyut. Saling memberkati, saling diberkati. Kami percaya ketika ada kesatuan, ketika ada kerukunan, Tuhan akan memerintahkan berkat yang dahsyat di dalam kehidupan Gloyut. Terima kasih Bapak, diberkatilah anak-anak Gloyut dimanapun mereka berada. Di situasi dan kondisi saat ini bukan menjadi halang rintangan,
Tetapi ini menjadi tantangan untuk kami lalui, untuk kami hadapi. Kami percaya kami akan keluar lebih dari para pemenang. Diberkatilah Tuhan semua anak-anak Gloyut bersama keluarga besarnya. Semua mata pencaharian, semua kegiatannya, semua kehidupannya, semua apapun yang diperbuat dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Diberkatilah Bapak Gembala Tuhan, Bapak Gilbert Lumenong bersama keluarga besarnya. Ditambah-tambahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, berkat berlimpah sukacita yang datang daripada Tuhan. Diberkatilah semua pastoral, diberkatilah semua staf gereja kami, diberkatilah semua yang mengambil bagian dalam pelayanan kami. Pengurus Gloyut semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ditambah-tambahkan semangat, sukacita, damai sejahtera, berkat berlimpah yang datang daripada Tuhan. Diberkatilah Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah online ini. Mulai dari pemusik, singer, WL, semua kameramen, semua yang mengambil bagian di dalam kegiatan Gloyut ini, ibadah ini Tuhan diberkati. Sehingga Tuhan kami berdoa, biarlah ibadah ini menjadi berkat buat banyak orang yang menyaksikan. Tuhan gerakan semua hati-hati orang untuk melihat jalannya ibadah ini. Sehingga hidup mereka juga diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami mendoakan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, Tuhan bertahta di atas Indonesia. Tuhan Roh Kudus bertahta, hadirat Tuhan memenuhi semua bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk virus corona 19 COVID-19 ini dihentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi yang sakit. Semuanya Tuhan cepat kirim Tuhan vaksin, imunitas, dan apapun yang kami butuhkan. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi dalam kehidupan normal. Tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Diberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri, semua kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, sampai kecamatan, sampai lurah, kepala desa, sampai RT RW diberkati Tuhan semuanya. Semua tetangga kami, semua lingkungan kami diberkati, dikuduskan. Sehingga tidak ada yang bisa ditembus oleh segala sakit penyakit. Diberkatilah Tuhan semuanya yang apa kami lakukan ini menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat dokter, para medis, rumah sakit, semuanya diberkati, dikuduskan di dalam nama Tuhan. Begitu juga Tuhan diberkati TNI, Polri, semua yang mengambil bagian di dalam pencegahan penyebaran virus corona, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua juga Tuhan yang mengambil bagian untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, dipatahkan semua. Yang mencuri-curi kemuliaan Tuhan, menjadikan panggung wabah ini, semua dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Kami akan memasuki bulan baru, bulan Juni tahun 2020. Inilah bulan ke-6. Kami berdoa buat anak-anak Gloyut yang ulang tahun di bulan Mei. Diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umurnya dipanjangkan, hidupnya disehatkan dan dikuatkan. Dan mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi semua pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan hidup mereka menjadi ajaib, menjadi penuh mukjizat dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Akhirnya di akhir acara ini, izinkan kami memberkati semua anak-anak Gloyut yang ada di rumah dan semua pemirsa. Angkat kedua tangan kalian, terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus yang sempurna, penyertaan, penghiburan, persekutuan, pertolongan, pengajaran dari Tuhan Roh Kudus itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di atas awan-awan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kita semua untuk menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan
tanganmu menyertai aku dan melindungi aku Dia menyertai dan melindungi kau daripada malapetaka. Semuanya katakan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar. Tuhan mendengarkan Dan menjawab. doaku. Haleluya, haleluya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Dah.